A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi dharain amin. Muqaddimah. Setelah kemarin iftitah, pembukaan, basmalah, hamdalah, sholawat dan sebagainya, kemudian musannif melanjutkan dengan muqaddimah sebagai pengantar untuk memahami isi dari kitab. Ilam anna fahmal aqaidi al-khamsina al-atiyati yatawaqqafu ala umurin salasatin al-wajibu wal mustahilu wal jaizu. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya memahami aqaid khamsin, aqaid 50, orang Jawa bilang aqaid 50. Aqaid 50 itu yang akan datang ini nanti keterangannya, pemahamannya berhenti pada pemahaman 3 perkara, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Artinya untuk memahami aqaid khamsin, aqaid 50, akidah 50, itu harus memahami definisi daripada 3 hal ini, itu definisi wajib, definisi mustahil, dan definisi jaiz. Nah, kalau ketiga-tiganya ini tidak kita pahami lebih awal, maka ya pemahaman berikutnya jadi nggak paham, kurang paham. Itu definisinya. Fal wajibu huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli adamuhu, ay la yusaddiqu al aqlu bi adamihi. Definisi wajib dalam bab tauhid, dalam bab akidah ini tidak sebagaimana definisi dalam kitab fikih. Jadi sama kata wajib tapi beda yang dikehendaki. Kalau dalam bab ini, wajib itu la yutasawwaru fil aqli adamuhu, akal tidak membenarkan tidak adanya perkara tersebut. Di akal tidak bisa taswir, tidak bisa memberikan gambaran, tidak punya gambaran tidak adanya perkara tersebut. Sawiru itu gambaran. Nah, kalau dalam Asmaul Husna ada Allah itu ada Asma al-Musawwiru. Nah, itu. Jadi menggambar itu kreativitas. Ya, Allah itu zat yang maha kreatif. Maka ciptaan Allah itu macam-macam. Ada yang pesek sampean. Ada yang maju, ada yang macam-macam. Jadi artinya sungguh Allah itu kreatif banget. Tapi tetap batasan-batasannya tetap paham. Maka nanti kalau ngaji apa itu enak. Artinya Allah kreatif berarti kayak kita kreatif tetap dalam garisan mukhalafatul lil hawadits. Artinya kreativitasnya Allah yaitu tetap tidak sebagaimana kreativitasnya makhluk. Begitu. Jadi maka mukhalafatul lil hawadits itu harus menjadi keyakinan yang kuat nanti, karena banyak kata-kata yang sama penggunaannya, tapi maksudnya tetap beda antara kita dengan Allah, dan kita sebagai makhluk dengan Allah, dan itu harus paham. Nah, itu tidak wajib di sini, tidak ada gambaran dalam akal atau tidak ada bayangan dalam akal. Nah, bayangan nanti di sini diterjemahkan lagi. Aila yusaddiqu al aqlu bi adami. Artinya akal tidak membenarkan tidak adanya perkara tersebut. Misalkan
sifat wajib Allah wujud. Nah, sifat wujud. Nah, berarti wujud ini nanti akal tidak membenarkan tidak adanya, bukan adanya, tidak adanya perkara sifat tersebut. Ini sifat wujud. Akal tidak membenarkan tidak adanya perkara ini. Berarti dengan mafhum lain harus ada, karena akal tidak membenarkan kalau ini nggak ada. Berarti dengan kata tidak nafinya, kan tadi kata nafi akal tidak membenarkan. Berarti kata isbatnya akal harus membenarkan atau meyakini adanya sifat tersebut, yaitu wajib. Wajib di sini definisinya begitu. Jadi akal tidak membenarkan tidak adanya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti akal harus menetapkan adanya sifat tersebut bagi Allah. Itu wajib di sini, bukan wajib kayak fikih dikasih pahala, yusabu di pahala, diberikan pahala ketika dikerjakan atau disiksa ketika ini meninggalkan, bukan semacam itu. Kata hayuzil jirmi ay akhodahu qadran min al-faraghi wal jirmi kasyajari wal hajari fa idza qala laka syakhsun inna syajarata lam ta'khud mahala min al-ard masalan la yusaddiqu al-aqlu bidzalika li anna ahdaha mahalan wajibun la yusaddiqu al-aqlu bi adamihi. Untuk memberikan pemahaman, Mbah Musonef memberikan satu contoh gambaran. Misalkan ada jirim, ada benda, begitu. Ada benda, kok dia nggak mengambil bagian ruang atau nggak mengambil bagian tempat, begitu. Contohnya misalkan ada pohon, ada batu, tapi kan di masjid nggak ada pohon, nggak ada batu ya. Oh ini ada pohon-pohonan. Nah ini misalkan ada benda. Ketika seseorang mengatakan bahwa benda ini tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat di tempat ini, di bumi ini, ya di bumi, masalah contohnya, maka akal tidak membenarkan. Ini ada benda kok nggak mengambil tempat, ya ini mengambil tempat. Buktinya misalkan anggap aja ini buminya ini meja, berarti dia mengambil ruang sebegini. Kalau kita mengatakan bahwa benda ini tidak mengambil bagian ruang atau mengambil bagian tempat di bumi ini, maka akan tidak akan membenarkan. Terus pohon itu atau batu itu posisinya di mana? Kok dia nggak mengambil tempat di bumi? Artinya akal tidak membenarkan adanya pendapat atau adanya perkataan semacam itu. Ketika ada jirim, ada benda tidak mengambil tempat di bumi, itu maka berarti kata isbatnya benda ini, jirim ini, pohon ini, misalkan di bumi, berarti mesti mengambil tempat di bumi. Seberapa besarnya dia, yaitu tempat yang dia butuhkan. Mustahil kok nggak dia ngambil tempat. Akal nggak membenarkan. Nah, maka terjadilah wajibnya jirim bertempat pada satu tempat. Itu namanya wajib. Wajib berarti benda itu mesti wajib mengambil tempat dalam ruang atau dalam bumi atau dalam dimana benda itu berada. Contohnya semacam ini. Kenapa kok contohnya semacam ini? Karena ini bab aqaid. Nanti kaitannya ketika dijerenteh berpanjang, karena kalau Allah nggak mengambil tempat, karena Allah bukan jirim. Kenapa kok contohnya jirim, kan begitu? Kalau Allah nggak butuh tempat. Jadi kalau jirim, maka jirim benda tersebut mustahil kok sampai tidak mengambil tempat di mana benda itu berada. Wal mustahil ini harus paham. Jadi wajib di situ itu begitu. Nanti ketika kita selama ini ngomong Allah wajib wujud, kita bakon mukhalafatul hawadith, jangan sampai punya gambaran wajibnya itu kayak di fikih. Itu maksudnya kenapa ini didahulukan? Oh, diberikan pahala ketika kita mengerjakan atau mengamalkan
disiksa ketika kita tidak mengerjakan, bukan, sama sekali bukan itu. Nah, sama sekali bukan itu. Wal mustahilu huwa alladzi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu ay la yusaddiqu al aqlu bi wujudihi. Sedangkan mustahil itu kebalikan daripada wajib. Definisinya yaitu akal tidak membenarkan wujudnya sifat tersebut. Misalkan sifat jaiz, sifat mustahil adam, lawan daripada wujud. Berarti akal tidak membenarkan wujudnya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal ini nggak membenarkan. Mosok Allah nggak eneng kan begitu. Menyatakan ciptaan aja sudah ada, asal dari afalnya saja sudah ada, mosok subjeknya, fa'ilnya nggak ada, ya nggak mungkin. Maka akan nggak membenarkan. Begitu alam semesta ini kan takdir asal daripada afalnya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam semestanya sudah wujud, bagaimana kok yang menciptakan tidak wujud? Maka menjadi mustahil bagi Allah sifat adam, artinya akal tidak membenarkan wujudnya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mustahil. Di situ yang bagaimana kita katakan. Fa idza qala qailun innal jirma al-falani kholun anil harokati wasukuti ma'an la yusodiku akluka bidalik li anakhuluhu anil harokati wasukuni mustahilun la yusodiku al aklu biwuku'ihi wa wujudihi. Contohnya Musonef Syekhul Dori memberikan contoh, ada benda dalam satu waktu yang bersamaan dia diam, dia juga gerak, gitu. Atau dia tidak diam dan juga tidak gerak dalam waktu yang bersamaan. Nah itu akal tidak membenarkan. Misalkan ini diam, ya udah diam, berarti dia menafikan gerak. Ketika ini gerak, berarti dia menafikan diam. Kok dalam waktu yang bersamaan diam dan sekaligus gerak? Mustahil. Begitu, mustahil. Akal tidak membenarkan. Ada benda dalam waktu yang bersamaan dia diam, disifati diam, sekaligus disifati gerak. Kalau nggak diam dia gerak, kalau nggak gerak dia diam. Asal nggak ngantuk, kan begitu ngaji muda subuh ngantuk. Apalagi nggak ada kopinya, nggak menarik jadi ngantuk kan. Nah itu akal tidak membenarkan. Itu definisi mustahilnya di situ. Jadi akal tidak membenarkan wujudnya atau adanya sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Nanti kalau ada sifat adam, sifat ajus, sifat taroha, itu sifat-sifat yang mustahil bagi Allah, ya berarti akal tidak membenarkan wujudnya sifat-sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal jaizu huwa alladhi yusaddiqu al-aqlu bi wujudihi taratan wa bi adamihi ukhra ka wujudi waladin li Zaidin. Fa idza qala qailun inna Zaidan lahu waladun jawaza aqluka saddaqa dzalika. Wa idza qala inna Zaidan la walada lahu jawaza aqluka saddaqa dzalika. Fa wujudu waladin li Zaidin wa adamu jaizun yusaddiqu al-aqlu bi wujudihi wa adamihi. Nah, contoh jaiz, definisi dari jaiz adalah akal membenarkan terjadinya perkara tersebut dalam satu kesempatan dan membenarkan tidak terjadinya perkara tersebut dalam kesempatan yang lain. Satu tempo bisa terjadi, satu tempo nggak bisa terjadi. Itu akal membenarkan. Nah, begitu. Contoh dalam
dalam ini di Muslim memberikan contoh Zaid, anak bagi Zaid. Anak bagi Zaid itu hukumnya jaiz. Bagi Allahnya itu memberikan anak bagi seseorang itu jaiz. Kan begitu. Zaid itu kasihan, nggak di ilmu nahwu, nggak di ilmu tauhid, kayak gini jadi contoh terus. Terkenal tapi Zaid ya. Pola Zaitun dan begitu jual Zaitun dalam ilmu nahwu. Di dalam kitab tauhid aja masih di bawah Zaid. Nah, ini nanya, ingin punya anak terkenal, kasih nama dia Zaid, masukin pondok, langsung terkenal itu satu pondok. Nah, mesti jual Zaitun. Tapi kasihannya kalau dicontoh jelek, begitu. Nanti Zaidnya jelek. Nah, ini akal membenarkan terjadinya perkara. Contoh anak bagi Zaid. Anak bagi Zaid itu bagian ranah jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan jatah. Anak bagi kita selaku orang tua itu jaiznya Allah. Nah, itu artinya satu waktu bisa terjadi, satu waktu tidak terjadi. Buktinya ada kita punya anak, ya kan? Tapi ada pula orang yang rumah tangga tak punya anak. Karena anak bagi orang tersebut itu jaiz bagi Allah. Artinya Allah nggak wajib memberikan anak bagi orang yang berumah tangga tadi. Atau Allah kok mustahil memberikan anak bagi orang tersebut. Jaiznya Allah, wenangnya Allah. Allah pak ngei maringi anak ya boleh, nggak ngasih anak ya boleh. Nah, begitu. Jadi kita yang sudah punya anak ya karena Allah dengan jaiznya menghendaki kita punya anak. Dan yang sampai bertahun-tahun bahkan akhirnya sampai nggak punya keturunan pun ya karena Allah memang tidak berkehendak memberikan anak pada orang tersebut. Nah, jadi ini harus ditanam karena itu bagian jaiznya Allah. Kalau sampai kan nggak sering dicurahin orang, kan begitu. Kalau saya kan sering dicurahin orang, kan itu 12 sekian tahun belum punya anak, sekian tahun belum punya anak. Ada nggak dasarnya dulu ditanamkan bahwa anak bagi kita itu jaiz bagi Allah, kan begitu. Ranah jaiznya Allah, kan begitu. Ranah jaiznya Allah. Artinya kalau memang jenengan ingin punya anak dan sampai sekarang belum punya anak, ya terus. Nah, itu artinya terus, karena itu nggak mustahil dan juga nggak wajib. Anak pengen ya udah terus memohon kepada Allah yang memiliki sifat jaiz tersebut untuk mengaruniakan anak kepada sampean, pada teman-teman dan begitu supaya bisa punya anak dan begitu supaya bisa punya keturunan. Jangan pesimis. Buktinya akhirnya yang sekian tahun bisa punya anak, dan karena terus berharap dan terus bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang nggak minta punya anak, anaknya banyak, maksudnya nggak yos, pokoknya mengalir aja gitu. Jadi lagi kan begitu. Ya itu jaiznya Allah. Aku udah nggak pengen punya anak, nggak pengen punya anak sampean. Kan begitu kitanya. Allahnya masih berirodah, masih menghendaki kita punya anak, kan begitu. Ya, punya anak juga kan begitu. Nah itu karena itu ranah jaiznya Allah, kan begitu. Aku udah nggak punya anak, pokoknya kamu berhenti. Ya kan itu bukan kita, hanya bukan ranahnya kita dan bukan wajib bagi Allah untuk kita itu umurnya sudah 10 tahun. Dan tahun lebih sudah nggak mungkin punya anak, atau nggak punya anak, itu hitungannya kan jaiznya Allah. Nah, itu jaiz, artinya pernah terjadi pada satu waktu dan pernah terjadi pada satu waktu, tidak terjadi itu 100 di Allah. Ini hanya satu contoh. Jaiznya Allah banyak banget. Jaiznya Allah itu banyak banget. Selain yang mustahil dan yang wajib, maka semuanya akan masuk dalam wilayah ranah jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi pengusaha
dengan pengusaha ya itu menjadi sifat jais itu akan memberikan support optimis yang luar biasa. Sugih itu kan nggak wajib bagi Allah memberikan sampai sugih, tapi memberikan sampai kita miskin juga nggak wajib bagi Allah. Itu ranah jaisnya Allah. Artinya kalau kita punya usaha ya sebetul mungkin meraih jaisnya Allah, artinya mungkin melalui usaha kita, artinya kita, dan kalau punya sifat jais artinya memberikan kesuksesan. Tapi kan juga nggak wajib sukses. Nah begitu. Kan kadang-kadang malah kita yang salah. Aku udah mati-matian, kepala jadi kaki jadi kepala, kok nggak sugih? Ya yang dibikin sugih apa? Emang Allah punya sifat wajib ketika ada hambanya jungkir balik, terus Allah wajib memberikan kesuksesan? Ya enggak. Kan begitu. Atau mustahil Allah memberikan kesuksesan? Ya enggak pula. Kan begitu. Nah, karena jais itu artinya kita punya harapan besar, kan begitu, punya peluang, kan begitu, untuk sukses, kan begitu. Karena itu dalam ayat jaisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kan enggak wajib. Kan begitu. Nanti kalau enggak paham kayak gitu nanti Gusti Allahnya disalahkan. Gusti Allah disalahkan. Aku udah jungkir balik kok, tak suki-suki sih. Begitu istilahnya. Gusti Allah gimana sih kan begitu, itu yang tidak tidur mobil tidur kok suki. Nah, terserah Gusti Allah. Itu aja Gusti Allah. Komplain kan begitu. Nah, komplain apa yang mau sampai pasti jadi Tuhan. Begitu kopi ini kan kabeh. Itu kan begitu aja Allah. Artinya akhirnya ketika melihat fenomena pun kita nggak kagetan. Kan begitu nggak kagetan. Enggak kagetan itu membawa banyak hal, enggak irian, enggak dengkian, sampean jungkir balik kok mendelok tonggo sebelah air, udah ngopi kok sukses, akhirnya sampai terus suudon. Deh, tuyul pun dia, kan begitu. Enggak ada masalah, kan begitu. Karena Allah punya jais tadi, kan begitu. Maka kita kitanya yang kadang-kadang nggak paham, kan begitu. Akhirnya pikirannya macam-macam, kan begitu. Padahal terserah Allah aja dengan sifat jaisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini definisinya jais begitu. Artinya boleh menang terjadi pada satu tempo, satu kesempatan, dan tidak terjadi pada satu kesempatan, kan begitu. Dan akal membenarkan itu, kan begitu. Anak bagi Zaid itu kan akal membenarkan. Zaid punya anak, akal bisa menerima. Zaid gak punya anak, akal bisa menerima dan membenarkan itu terjadi. Jadi paham, paham dengan tiga hal ini. Fahadihil aqsam as-salasah yatawaqqafu alaihim fahmul aqaid fatakunu hadhihi salasah wajibun ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa li anna ma yatawaqqafu alaihi wajib yakunu wajiban. Dilanjutkan, maka kata beliau memahami tiga hal ini, yaitu wajib, mustahil, jais, memahami definisinya tiga perkara ini, itu menjadi syarat, menjadi wasilah memahami aqaid 50. Sehingga pemahaman terhadap tiga hal ini menjadi wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu kayak kita, Islam, akalnya sehat, terus sudah balik, itu mukallaf. Berarti kita semua ini wajib memahami tiga definisi, karena ini akan menjadi penghantar kita memahami perkara wajib, mustahil, jais bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini wajib yang ini beda dengan wajib yang tadi. Yang wajib wajib bagi setiap mukallaf ini, wajib ini nanti kata-katanya maknanya beda dengan yang wajib tadi. Wajib bagi kita seorang mukallaf memahami tiga hal tadi, tiga definisi tadi, dalam rangka
menghantarkan kita memahami aqaid 50 menjadi keyakinan kita. Nah, itu wajib. Sebenarnya nggak wajib. Yang wajib itu memahami aqaid 50-nya. Cuma karena pemahaman aqaid 50 ini akan menjadi tidak bisa dipahami ketika kita tidak memahami 3 tersebut definisi tadi. Maka memahami definisi tadi itu menjadi wajib. Kalau dalam ilmu kaidah fikih disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajibun. Ada perkara yang perkara wajib itu tidak sempurna atau tidak sah dengan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Kalau dalam fikih contohnya wudu. Wudu itu nggak wajib, kan begitu. Yang wajib sholat. Buktinya kita nggak punya wudu nggak apa? Yang wajib sholat. Cuma dalam sholat ada syarat suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Nah akhirnya wudunya menjadi wajib karena menjadi syarat sahnya kewajiban sholat. Nah, begitu. Karena jadi nggak sah sholatnya ketika kita nggak wudu. Itu nanti kalau dicontohkan banyak, maka itu kaidah namanya kaidah itu nanti cabang-cabangnya akan banyak. Nah, di dalam ilmu kaidah itu malayatin wajib bila dibawa wajibun. Nanti ada lagi kaidah hukum wasilah itu sebagaimana hukum maqasid. Wasilah itu sebagaimana hukum tujuannya, dan begitu. Kabarnya nanti banyak. Kalau kita memahami itu enak, kerja juga bisa wajib. Kerja kita itu bisa wajib, usaha kita itu bisa wajib, karena dalam rangka menghantarkan kewajiban kita menafkahi anak istri. Enak, sama kerja itu wajib. Kan begitu, jadi nggak usah kagetan. Kalau orang lembut gak terawih, dia ngomong, ah tidak terawih, kerja lembut ke dunia. Nah, kalau terawihnya sunnah dan dia memang punya kewajiban, apalagi anaknya banyak yang ditanggung, ya kan? Kalau sampai dia nggak kerja misalkan, kan begitu jadi keluarganya keteteran, maksudnya nggak keurus dan lain sebagainya, dia punya kewajiban untuk menafkahi anak. Ya betul, maka kerja itu juga ketika hal semacam itu menjadi wasilah wajib, bisa menjadi wajib. Begitu, karena hukum wasilah itu sebagaimana hukum maqasid dan perkara wajib tidak sempurna dengan perkara itu, maka perkara itu menjadi ikut wajib. Dan demikian juga memahami 3 hal ini, memahami wajib, mustahil dan jaiz bagi Allah itu menjadi wajib dalam rangka menghantarkan kita menjadi wasilah kita memahami aqaid 50 kita mukhalafatul hawadisi qiyamuhum wadaniyah ilmu hayat sama basar kalam aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Sebenarnya yang wajib itu memahami aqaid 50 itu. Cuma sebelum memahami itu secara tafsir, secara terperinci, Mbah Musoneh memberikan muqaddimah sebagai pengantar untuk memahami itu dengan menjelaskan definisi daripada apa itu wajib, apa itu mustahil, dan apa itu jaiz. Bahkan bal qala Imamul Haramain inna fahma hadis salasati hiya nafsul aqli faman lam ya'rifha lam ya'rif makna wajib wa makna
makna mustahil wa makna jaiz walaysa bi akilin. Bahkan menurut Imam Haramain itu memahami, Imam Haramain itu nama aslinya itu Abdul Malik bin Abdullah, dan itu dilakopi Imam Haramain. Nah itu bahkan menurut beliau memahami tiga ini yaitu kondisi akal, keadaan akal itu harus paham itu. Kalau sampai hakikatnya, kalau sampai kok enggak paham dengan tiga hal itu, ya kayak orang nggak punya akal. Sering kalau beliau artinya dengan bahasanya begitu. Kalau untuk dua akal kok nggak paham wajib, mustahil, jaiz yang tadi, beliau nggak dua akal. Artinya dia nggak bisa diajak nabar, diajak untuk berpikir, untuk diajak untuk nabar dengan sifat-sifat wajib, mustahil, jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Maka harus paham. Dan insya Allah paham. Sehingga pelan-pelan paham. Dan ini akan menjadi kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fa'ila kilahuna al-qudratu wajibun lillah, karena al-makna qudratullahi la yusadiqu al-aqlu bi'adamihi, bi'anal wajib wa alladhi yusadiqu al-aqlu bi'adamihi kama taqaddam. Wa amal wajib bimakna ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqibu ala tarki fa huwa maknan akhar la yasamuradan fi ilmi tauhid fala yashtabiha alaikal al-amru. Nah, kemudian dicontohkan, di sini tadi sudah saya contohkan. Dicontohkan di sini sama Mbak Musonef, ketika disampaikan kudrah wajib bagi Allah, artinya Allah wajib bersifatan kudrah, maka maknanya akal tidak membenarkan tidak adanya sifat kudrah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi nanti 20 sifat itu ketemu. Berarti akal tidak membenarkan tidak adanya sifat wujud, akal tidak membenarkan tidak adanya sifat bapa dan seterusnya. Tidak membenarkan, mesti wajib ada berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu wajib. Fa'amal wajib bimakna yusab ala fi'li, yusab ala fi'li wa yu'ab ala tarki, itu makna akhir. Adapun wajib yang dimaknakan dengan diberikan pahala bagi yang ketika mengerjakan dan disiksa bagi yang meninggalkan, itu makna lain, bukan yang dikehendaki di dalam ilmu tauhid. Fala yashtabiha alaikal amru, maka jangan sampai ada persamaan dalam memahami perkara tersebut. Dalam sampai ada kesamaran, artinya harus bisa membedakan dengan jelas